Halo semuanya. Pada masa pandemi COVID-19, pernahkah kamu melihat seorang siswa tertidur di depan laptop saat proses belajar? Atau kamu sendiri pernah mengalaminya? Pernahkah kamu melihat seorang guru memberi pertanyaan lewat Zoom dan tidak ada jawaban sama sekali, padahal proses belajar mengajar masih belum selesai? Bahkan, ada yang lebih menarik. Beberapa siswa justru tidak mengerjakan tugas sama sekali dan menyerahkan tugas mereka kepada guru les. Oleh karena itu, kami, siswa SMP Negeri 4 Pekanbaru, saya Naisha Ramakrom dan teman saya Naila Azaria tertarik untuk meneliti perbedaan motivasi belajar siswa saat pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka melalui penelitian kami yang berjudul Pandemi COVID-19 versus Motivasi Belajar Generasi Z. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, pandemi COVID-19 mulai mewabah di Indonesia pada Maret 2020. Kita tidak bisa menghindari perubahan aspek kehidupan termasuk di dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 17 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pembelajaran secara daring serta bekerja dari rumah dalam rangka penangkalan penyebaran virus COVID-19. Secara langsung, pandemi COVID-19 mempengaruhi proses pembelajaran siswa SMP dan SMA yang kita sebut generasi Z. Perubahan ini menyebabkan perubahan metode pembelajaran yang mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku siswa, guru, serta orang tua. PJJ adalah solusi di masa pandemi COVID-19. Namun, berbagai kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya masih menjadi masalah. Menggunakan teknologi seperti aplikasi di kondisi normal menurut negara dan kawan-kawan pada tahun 2019 dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Artinya, secara logis, PJJ yang menggunakan teknologi di masa pandemi COVID-19 merupakan cara pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, minat, dan prestasi siswa. Tetapi, apakah kenyataannya begitu? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang dampak PJJ di masa pandemi COVID-19 terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pendidikan menengah dan lanjut, serta dapat dijadikan sumber informasi dan dasar untuk meningkatkan sistem pembelajaran ke depan bagi penentu kebijakan. Kami membagikan kuesioner kepada siswa, guru, dan orang tua. Hasil yang kami peroleh dari kuesioner tersebut, kami analisis dalam bentuk data-data persentase. Kami juga melakukan wawancara dengan guru bimbingan konseling SMP Negeri 4 Pekanbaru, Ibu Tuti Indriani SPD untuk memperkuat hasil yang kami peroleh. Halo Bu. Halo. Izinkan saya dan Naila memberi beberapa pertanyaan tentang penelitian kami ya Bu. Boleh. Oke, pertama saya mau nanya Bu, Ibu sudah berapa tahun berkarir sebagai guru? Kalau sebagai guru, Ibu sudah lebih kurang 31 tahun. Berdasarkan pengalaman Ibu selama 31 tahun menjadi guru nih Bu, Ya. kan ini pandemi, terus Ibu merasa nggak ada perubahan penurunan motivasi belajar siswa yang signifikan gitu Bu? Oke, baik. Kalau perubahan tentu akan ada perubahan karena biasanya mereka belajar tatap muka, jumpa dengan guru dan mereka bisa langsung bertanya, kalau bisa bekerja sama dengan kawan-kawan kan gitu. Nah, kalau di pandemi kan mereka jaraknya jauh ya. Nah, perubahan ini kita lihat dari kadang-kadang ada semangat mereka yang kurang terpacu karena tidak langsung bertemu dengan teman, tidak langsung bertemu dengan gurunya. Nah, perubahan itu kadang-kadang kita lihat juga ada penurunan walaupun tidak terlalu banyak, tetapi bagi mereka yang tidak bisa mengatur waktu, bagi mereka yang tidak punya kemandirian, mereka akan menurun sedikit. Nah, tapi bagi mereka yang bisa mengatur waktu, bisa belajar secara mandiri, mungkin mereka bisa melewati dengan baik. Nah, gitu kira-kira. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Kalau boleh jujur sebagai guru, Ibu lebih memilih PJJ atau PTM Bu? Kalau Ibu lebih memilih ke PTM karena bisa langsung bertemu dengan siswa.
Dari kuesioner yang kami bagikan, kami mendapatkan total 130 responden. 45,4% merupakan siswa, 20% merupakan guru, dan 34,6% merupakan orang tua. Hasil penelitian kami menunjukkan 50,8% siswa menurun motivasi belajarnya pada saat PJJ dan mengalami peningkatan sebesar 82,6% saat PTM. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang termotivasi belajar pada saat PJJ dan menariknya kembali meningkat motivasi belajarnya pada saat PTM. Dalam wawancara dengan guru BK, beliau berpendapat bahwa siswa diharapkan untuk memiliki tujuan dan target dalam belajar agar motivasi mereka terjaga. Siswa juga diharapkan untuk meningkatkan kemandiriannya dengan mengikuti forum-forum belajar dan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi. Berdasarkan tabel responden, dapat kita lihat bahwa guru juga menyetujui PJJ tidak seefektif itu. Padahal, guru sudah memodifikasi pembelajaran agar lebih menarik, serta memotivasi dan menasihati siswa. Namun, lagi-lagi hasilnya tidak maksimal. Selain itu, guru juga merasa lebih menyukai PTM dan merasa tertekan saat PJJ di masa pandemi COVID-19. Sejalan dengan hasil kuesioner guru, pendapat orang tua juga demikian. Lebih dari 80% orang tua setuju bahwa PJJ tidak seefektif itu. Walaupun orang tua sudah melakukan berbagai usaha, namun tetap saja usaha yang dilakukan masih belum bisa meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Oleh karena itu, ada yang lebih penting dalam proses pembelajaran siswa, yaitu interaksi dua arah dan komunikasi langsung. Hampir semua responden siswa, guru, dan orang tua menyadari bahwa pembelajaran tatap muka lebih bermakna dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nama kamu siapa dan dari kelas mana? Nama Atia dari kelas 91. Oke, aku izin bertanya ya. Atia lebih memilih pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka? Pembelajaran tatap muka. Kenapa begitu? Karena dengan ada pelajaran tatap muka, kita lebih bisa bersosialisasi, lebih paham dengan materi dan juga lebih efektif. Kalau boleh tahu namanya siapa, dari kelas mana? Saya Rafif Muflih dari kelas 91. Oke Rafif, aku mau nanya nih, Rafif lebih suka PJJ atau PTM? Kalau aku sih lebih suka PTM. Kenapa lebih suka PTM daripada PJJ? Karena kalau misalnya kita ada pelajaran yang nggak ngerti, kita kayak bisa langsung nanya ke gurunya gitu loh. Bagaimana pengalaman kamu saat pembelajaran jarak jauh? Pas pembelajaran jarak jauh tuh enak sih ya, kayak damai dan belajar mandiri gitu. Cuman mungkin karena waktu PJ-nya tuh lama banget ya, jadi kayak kadang boring gitu juga. PTM. Kalau aku sih PTM. Saya lebih memilih PJJ. Kalau saya lebih milih PTM. Saya lebih menyukai PTM. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, berikut 3 kesimpulan yang kami dapatkan melalui penelitian ini. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi belum dapat menggantikan interaksi secara langsung. Yang kedua, tujuan dan target pembelajaran lebih tercapai saat pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir, membutuhkan pembiasaan perilaku untuk mengoptimalkan metode belajar dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Pekanbaru beli ketan durian. Jangan lupa juga bolu kemojonya. Pembelajaran jarak jauh memang memudahkan. Pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.